Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arfian Nasri bisa kembali lagi hadir. Pastinya juga di salah satu program kesehatan kita, yaitu Dosen Berbicara. Nah, jadi pastinya juga di program Dosen Berbicara ya, kita juga bakal mengupas tentang karya-karya penelitian atau juga prestasi-prestasi dari para dosen ya, dan tentunya juga yang pastinya juga bakal memberikan dampak kepada masyarakat, terus juga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi juga. Nah, itu dia yang paling penting. Oke, spesial di episode kali ini sudah hadir, ini ada Ibu Kusumawati STMT. Nah, ini beliau merupakan salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Farmasi di Universitas Budi Indonesia, Bu ya. Iya. Oke, nah dan pastinya juga ini beliau juga baru memenangkan untuk hibah penelitian dosen pemula atau juga PDP dari Kemendikti Saintek di tahun 2025 ini dengan judul yang sangat luar biasa sekali, yaitu pemanfaatan daun dan biji mangga golek itu untuk sebagai bahan dasar pembuatan sabun ya, sabun padat transparan. Nah, dan tentunya juga ini langsung aja nih tanpa berlama-lama saya perkenalkan juga nih sebelumnya Ibu Kusuma. Silakan Bu, say hi dulu nih sama pemirsa di rumah jadi biar lebih mengenal. Baik, terima kasih Pak Armia atas kesempatannya. Baik ya, saya perkenalkan diri, nama saya Kusumawati STMT. Di sini alhamdulillah pada periode ini saya menang ya hibah penelitian dosen pemula atau PDP dengan judul pemanfaatan daun dan biji mangga golek sebagai bahan pembuatan sabun padat transparan. Nah, ini memang penelitian saya yang pertama dan alhamdulillah saya bisa lulus ya pertama juga. Kemudian penelitian ini dari penelitian tim lah istilahnya ya. Jadi saya di sini dibantu oleh tim. Ya, ini anggota-anggota saya, ada Ibu Nanda Fitriana, beliau home base-nya di Gizi ya, Prodi S1 Gizi Universitas Budi Indonesia. Jadi background beliau dari agroindustri. Jadi kemudian ada juga dari ini yang dari umum ya, saya dibantu oleh Bapak Insinyur Effendi MT. Beliau adalah konsultan ya. Kemudian saya juga anggota saya dibantu oleh Dr. Nisrina Kamila Azura, kemudian Kifana Salsabila ST yang merupakan mahasiswa pasca sarjana lagi mengambil S2 di Universitas Syah Kuala. Oke, nah berarti banyak ya tim-timnya gitu Bu ya. Nah, jadi mungkin bisa menceritakan sedikit Ada juga ini saya dibantu oleh beberapa mahasiswa farmasi ya. Oke, pastinya S1 gitu. Farmasi Universitas Budi Indonesia seperti Kafka Aspira, kemudian ada Najira, ada Auliana, ada Risa Makfira, ada Dwi Saputri dan yang lainnya juga. Oke, nah jadi mungkin bisa menceritakan sedikit kenapa sih bisa muncul gitu ya, bisa tercetus gitu untuk ide membuat sabun padat transparan ini yang pastinya ini yang berbahan dasarnya itu daun dan biji dari mangga golek gitu Bu. Nah, ini juga menarik kan karena juga salah satu terobosan gitu. Ya mungkin ya meskipun juga ini mungkin dari dulu itu juga mungkin ada yang sudah tahu gitu ya. Nah, tapi ini lebih ke khususnya gitu ya, mungkin dari ya Ibu sendiri bisa menjelaskan kenapa sih bisa ada tercetus untuk penelitian ini gitu. Baik Pak, terutama terima kasih latar Pak ya. belakangnya ya. Baik, jadi ini kan saya melihat ini kenapa saya mengambil judul ini karena saya basic saya bidang saya kan teknik lingkungan Pak ya. Oke. Jadi dari bidang teknologi dan manajemen lingkungan. Kemudian saya perhatikan di sekitar saya ya, di lingkungan sekitar saya ini di Banda Aceh nih. Saya melihat banyak pohon mangga ya dan bagus tumbuh di Banda Aceh. Ya, kemudian kenapa saya pilih mangga golek? Ini kan pertanyaan ya kan, dari sekian banyak jenis mangga ya yang ada. Jadi mangga golek ini sebetulnya dia yang gampang tumbuhnya. Jadi dia lebih mudah tumbuh ya dibandingkan misal dengan mangga-mangga yang dari Thailand. Kemudian juga mangga golek ini dia udah lebih populer lah kok saya bilang. Dia kan dari dulu udah ada. Iya, udah menyeluruh ya kalau di khususnya di lingkungan kita. Jadi kalau kita bilang Pak kan istilahnya nih mangga golek ini kalau masanya dia udah masa sekarang udah produktif ya. Jadi kan bisa banyak kita lihat juga kok bisa dijual-jual di pasaran ya kan kok di Banda Aceh sekitarnya ini. Jadi makanya saya pilih salah satunya mangga golek. Selain itu juga yang meneliti tentang mangga golek ini masih sangat jarang. Apalagi membuat sabun ini belum ada setahu saya setahu saya. Kemudian dari mangga golek ini selain biasa kan kita memanfaatkan kan buahnya aja ya Pak ya, istilahnya ya untuk konsumsi, dia mengandung vitamin A, vitamin C.
ternyata dari literatur yang saya baca ini daunnya juga ada istilahnya sebagai bisa ada sebagai obat Pak ya, karena dia mengandung metabolit sekunder. Dan kalau misalnya kita periksa uji fitokimianya, dia metabolit sekunder seperti dia mengandung flavonoid, kemudian ada saponin, kemudian ada juga alkaloid, terpenoid dan yang lainnya. Nah, ini dia bisa berfungsi daun mangga ini sebagai antibakteri dan juga daunnya ya, Bu? Daunnya. Jadi makanya dibuatlah ekstrak nanti dari daun mangga ini sebagai antibakteri. Ini yang utamanya. Selain dia juga sebagai antioksidan. Kemudian kenapa saya ambil ini bijinya ya Pak ya, biji mangga golek ini, karena dari biji mangga golek ini nanti dia akan bisa menghasilkan minyak istilahnya fatty acid dia, karena dia mengandung dari biji ini ada asam stearat, kemudian asam linoleat dan yang lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan sabun. Nah, jadi ada dua hal di sini ya yang bisa saya ambil. Satu, daunnya bisa sebagai antimikroba tadi Pak, antibakteri ya. Jadi di sini saya melakukannya uji untuk antibakteri Staphylococcus aureus. Nah, kemudian dari bijinya ini bisa dijadikan bahan untuk membuat minyak. Jadi minyak ini nanti yang jadi bahan baku salah satu untuk membuat sabun. Kenapa saya pilih sabun ya kan Pak? Nah, sabun ini sabun padat transparan. Kan ada banyak jenis sabun ya, kita bilang ya. Ada sabun cair, sabun padat biasa. Nah, jadi sabun padat transparan ini dia kan menarik istilahnya. Jadi bisa dijadikan juga sebagai souvenir. Istilahnya jadi apa ya? Kok bisa ada pernikahan, acara kantoran. Jadi istilahnya bagus sih, cantik ya bentuknya. Jadi di sini jadi nantinya tujuannya juga bisa menarik minat pasar untuk membeli ya jenis sabun padat transparan. Jadi tujuan saya melakukan penelitian ini sebetulnya banyak ini. Selain saya mengolah istilahnya yang mungkin tidak terpakai Pak ya, bahan alam, limbah yang dianggap seperti daun dan bijinya ini yang bisa menghasilkan produk ekonomis, ternyata sabun yang kita nanti hasilkan harapannya adalah bentuk sabun yang sehat. Jadi sehat karena gini Pak, ini kan sabun ini kan saya nanti ujinya untuk uji antibakteri kan. Jadi bakterinya ada Staphylococcus aureus. Nah, ini bakteri ini sebetulnya bakteri ini ada Pak di tubuh kita nih, semua individu kita ya. Dia ada. Jadi dia bakteri yang ada di kulit kita. Nah, kenapa individu itu kadang-kadang dia tidak mengalami sakit infeksi kulit Pak kan? Nah, karena si bakteri ini dia jumlahnya sedikit di kulit, istilahnya kok kita yang normal ini ya. Jadi dia sedikit dan dia tidak kuat untuk menyerang. Tetapi bagi individu yang tidak menjaga kebersihan badannya ya Pak ya, istilahnya ya, dia atau misalnya dia juga ada luka terbuka. Nah, ini akan mudah terjadi infeksi penyakit kulit ini dari bakteri Staphylococcus aureus. Kenapa ini menarik ini semuanya? Jadi dari bakteri ini kan jadi ada istilahnya data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2024. Nah, ini merangkum ada 10 penyakit yang top 10 lah istilahnya Pak ya yang terjadi di Banda Aceh. Nah, ini penyakit infeksi kulit ini di urutan ke-6. Jadi besar juga pengaruhnya ya Pak ya. Jadi istilahnya ini penyakit kulit ini pas didata ternyata ada sejumlah 4.065 orang Pak ya yang terinfeksi penyakit kulit. Nah, ini kan sebetulnya jadi masalah juga Pak ya yang harus dipikirkan ini istilahnya. Nah, jadi ini datanya dari rawat jalan aja Pak ini istilahnya. Kenapa nggak diambil rawat inap? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi kalau misal rawat inap ini, kalau misal diambil data misalnya ini kan, nanti ada pasien yang dia istilahnya mengalami Pak ya, double penyakit. Jadi kalau misal rawat inap itu nanti dia bukan hanya penyakit kulit. Jadi ada nanti penyakit lain, misal Pak kan ada orang gagal ginjal ya Pak ya, misalkan dirawat nih yang kena rawat ini rawat inap di rumah sakit. Nah, nanti dia kalau misalnya dia lama dia di rumah sakit itu sekitar misalnya kita bilang minimal itu ada rentang waktu 48 jam. Nah, ini akan muncul Pak nosokomial, istilahnya ada bakteri yang bisa menyerang dia, nanti dia akan kena penyakit kulit. Kenapa? Kadang dia akan berbaring aja Pak ya di tempat tidur, nggak bergerak sana sini. Nah, itu bisa tumbuh Pak bakteri itu. Nah, sakit panu atau apa. Nah, jadi makanya di data itu pasien yang rawat jalan. Jadi itu sejumlah 4.065 tadi Pak, seperti itu. Ya pemirsa, kita break sebentar. Kita juga nanti juga bakal balik lagi yang tentunya juga untuk kita mungkin lebih membahas ya, pengen tahu juga keunikannya gitu ya, atau juga mungkin
hasil yang dihasilkan dari penelitian ini yang berupa sabun ya. Perbedaannya mungkin dengan sabun-sabun yang lain seperti apa. Nah, kita cari tahu nanti setelah di pariwara berikut ini.